Gimana nih kabarnya? Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh manfaat. Pastinya sudah ada narasumber spesial yang akan berbagi informasi, tips, fakta menarik yang sayang banget kalau kalian lewatin. Jadi siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman dan ikuti terus obrolan kita sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai podcast hari ini. Gimana nih Syah kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman kemarin tuh kondisi tubuh aku tuh lagi drop. Kenapa tuh Syah kalau boleh tahu? Boleh sharing-sharing pengalamannya nggak Syah? Boleh. Kemarin tuh yang aku rasain tuh kemarin tuh lemes, badannya tuh kayak bawaannya kayak pengen istirahat terus. Itu selama berapa hari Syah kamu ngerasain itu? Aku ngerasain itu selama 3 hari sih. 3 hari itu aku ngerasain itu, tapi 3 hari juga aku belum langsung kontrak, misalnya langsung ke rumah sakit gitu kan. Kamu tahan-tahan gitu kan? Iya, aku tahan-tahanin karena aku mikirnya kayak ya udah palingan cuma capean biasa gitu kan. Karena tugas gitu Iya, kan? karena tugas aku juga yang sering-sering begadang akhir-akhir ini. Terus lama-lama aku biarin kayak udah gak kuat gitu loh, kayak tiap malam panasnya naik, pas paginya turun sih, karena memang juga aku tuh takut kan ada penyakit apa nih ya, jadinya aku coba aja dulu dari berjemur gitu loh kan untuk kesehatan kan. Terus kalau misalnya terus juga sarapan, aku tuh kadang sering nggak sarapan. Berarti itu kayak jadi kamu takutnya itu tuh jadi penyebab gitu ya? Itu kan takutnya jadi penyebab kemarinnya bisa kayak gini kan. Terus ya pokoknya makannya teratur lah ya, intinya sarapan paginya tetap, siang malam tetap makan nasi juga. Nah karena sakit kemarin. Jadi kamu tuh ngerubah pola hidupmu dulu sebelum periksa gitu kan, sebelum ke dokter gitu. Sempat ya itu sempat diubah kan, tapi ternyata masih belum ada perubahan gitu. Iya, masih belum ada perubahan. Terus aku biasanya aku berobat sama teman aku kan, dicek. Nah pas pertama kali itu ke jalan ini dicek kan dari tensinya lah yang pertama kali dicek gitu, sama ditanya-tanyain sama ininya perawatnya apa aja gejalanya gitu. Aku ceritain kan yang aku rasain kemarin. Terus tuh langsung dicek tensinya. Pas dicek tensinya mbaknya ngomong, mbak ini tinggi loh tensinya gitu. Terus berapa ya mbak, aku bilang gitu kan, 139,1 gitu kata mbaknya. Terus tanya lagi, ini tuh karena faktor pola hidup yang kurang atau karena genetik gitu. Terus aku bilang kayaknya lebih ke gen deh mbak, soalnya orang tua saya juga tensinya sering tinggi gitu loh kalau dicek gitu, kalau lagi ngedrop juga. Terus kata mbaknya, oh iya sebentar ya mbak, baru gimana dokter. Nah pas udah mulai dicek itu tuh dokter periksa gitu sambil tanya-tanya kan yang penyakit aku kemarin itu yang aku alami. Terus dicek sama dokternya. Nah dokternya juga bilang ya ini hipertensi nih, masih muda padahal tapi kok tensinya naik banget ya gitu, masih umur segini tapi ya. Umurnya berapa kalau boleh tahu Syira? Umur saya masih 18. Berarti kemungkinan faktor penyebab hipertensi kamu tuh dari genetik ya Syira, atau ada faktor lain yang kamu alami? Kemungkinan dari pola hidup aku yang kurang sehat sih sebelum ininya kan. Contohnya apa tuh Syira? Contohnya kayak begadang, kan biasanya kan anak-anak muda sekarang tuh apalagi ngerjain tugas entar sampai malam. Iya, males betul, lah betul. tidurnya, apalagi ada insomnia Sama kan? sleep call ya, sama HTS. Kamu udah teleponan kan. Itu selain begadang juga bisa dari makanan. Akhir-akhir kemarin tuh aku makan junk food banyak kan sih. Biasanya kan kita boleh ya makan gitu, tapi diatur terus juga kayak jangan sering-sering. Nah aku tuh memang kayak dari kayak misalnya sini nih Selasa besok aku masih makan yang junk food itu, Rabu itu aku terusan ngemil sih lebih tepatnya, dan aku malam-malam yang Ngemilnya itu berarti kayak asin-asin gitu ya Syira? iya yang pokoknya Kebanyakannya asin gitu. asin sih gitu. Itu kan jadi pemicu juga kan tensi naik kan, jadi nggak normal. FYI teman-teman, natrium tinggi itu bisa buat hipertensi ya, bisa jadi faktor penyebab hipertensi. Jadi kan kamu bilang ya kamu sering banget begadang. Kira-kira sehari tuh tidurnya tuh memang berapa lama? Terus kayak paling malam itu jam berapa? Kalau tidur kan kita kan biasanya kan kalau aku kuliah ya, terus bangunnya pagi tuh. Nah bangun pagi pulang sore, malamnya nugas, ada nggak nugas ya
ngapain lah ya Scroll scroll tadi, TikTok. scroll. Ya itu juga sih, tapi ya scroll TikTok ya biasa kan kan kita kan kayak mau ini ya agak refreshing harian gitu, capek gitu. Nah itu tuh kadang tuh awal-awal masih jam 12-an, kirain kayak masih nggak apa-apa kali ya gitu aku mikirkan. Terus lama-lama terus kan sampai kayak jam 1, jam 2, kan sampai jam 3. Cuman kayak Terus bangunnya kalau kelas pagi berarti sekitar jam berapa? nah pas pagi kan itu aku juga salat subuh tuh, jadi jam 5 bangun. Kadang Berarti cuma berapa jam dong? 2 jam Sebentar sampai 3 jam banget, gitu. iya, 2 Padahal jam, 3 jam. kita kan pola tidur yang normal sehari kan 8 jam gitu kan. Iya. Tapi Syera cuma 2 2 sampai jam. 3 jam. 3 jam. Nah, dari itu pas kuliah juga jadinya nggak efektif, kurang fokus sama apa yang materi yang dikasih dosen kan. Terus Jadi pas ngantuk di jadi kelas ngantuk. gitu kan. pusing juga kan jadi bawaannya, tapi kan juga nggak jelas gitu loh apa yang dibahas itu sama dosen sama teman-teman. Itu juga ya tadi kan karena junk food tadi ya yang asin-asin, tapi selain asin-asin itu aku juga makannya manis-manis juga, contohnya kayak martabak gitu kan. Dubai cuy cookie. Iya itu juga kan biasa ya kan, emang suka yang manis-manis kayak gitu. FOMO Katanya ya. gitu kan. Ya pistachio. Terus selain junk food juga kurang olahraga. Nah, iya sih bener banget. Ya kan, soalnya kayak dulu aku sering banget olahraga, tapi semenjak mungkin kita sekarang tuh aku udah padat gitu kan kuliahnya, kayak ngerasa apa ya udah aman, palingnya naik tangga dikit doang udah olahraga gitu mikirnya, padahal bener-bener memang kurang banget nih ya olahraganya. Ya, jarang jalan kaki gitu kan. Iya, jalan kakinya juga. Lantai 3 aja naiknya lift. Iya, naiknya lift. Soalnya kayak males, capek bawaannya tuh kayak bentaran doang tuh. Capek gitu. Maunya bawa Itu mungkin karena kurang tidur juga kali ya. Jadi cepet capek gitu loh. Nah, ya itu. Setelah konsultasi sama dokter kemarin, aku tuh diminta sama dokter buat minum air jahe. Air jahe, terus kan nggak ada pemanisnya kan, nggak boleh tuh dipakein gula kan, takutnya makin dia penyakitnya. Jadi dikasih sama kayu manis. Nah jadi ya jahenya tuh direbus kan, dikasih kayu manis, nah itu diminum tuh untuk Itu buat apa sih kalau boleh tahu? karena air jahe itu berguna untuk menurunkan Hipertensi, tekanan darah tekanan ya. darah, jadi lebih darahnya lebih normal lagi. Terus ada yang lain mungkin? Terus dikasih obat, tapi nggak dikasih obat tensinya karena juga belum parah banget, jadi kayak masih awal-awal gitu. saya kan obat-obat antibiotik biasa sama obat-obat pereda demamnya gitu yang kemarin lagi dialami kan. Terus kamu ada dibilangin disuruh kurang-kurangin makanan yang tinggi natrium atau rajin olahraga gitu nggak sih? Iya, dokternya juga nyuruh aku buat rajin olahraga. Ya itu tadi bagus tuh berjemur. Makanya kemarin tuh walaupun kayak masih gitu juga kondisinya, tapi tetap ada yang kurangnya. Bagusnya ada dapat vitamin D kan dari sinar matahari tadi, berjemur pagi-pagi. Terus begadangnya juga Dikurangin. Maksimal jam 11-an lah untuk tidur. tidur. Iya, buat tidur tadi kan. Berarti ya tidurnya tuh di banyakin lagi gitu kan, kayak sekitar 6 sampai 8 jam mungkin. Iya, walaupun nggak sampai 8 jam tapi udah lebih Iya, lah, mending gitu kurang kan lebih dari segitu lah, sebelumnya. Karena daripada sebelumnya sebelumnya. cuma 2 sampai 3 3 jam. Nah, terus juga junk foodnya tadi tuh dikurang-kurangi, disuruh makan serat, Sayur, sayur, buah, imbangin daging gitu kan, protein. Imbangin pokoknya. Kan tensi juga bagus ya, kayak lebih ke kayak buah-buahan, beet, tahu beet? Oh iya, Itu tahu. bagus untuk nurunnya tensi juga. Selain dari gen itu juga kan dari pola hidup yang kurang sehat itu kan pemicu banget ya, jadi buat tensinya nggak normal. Terus selain aku yang ngalamin itu juga ibu aku juga ngalamin. Baru-baru banget setelah aku ngalamin, ibu aku ngalamin capean tuh. Berarti itu kayak dari keluarga ibu ya? Iya, Kalau juga. ayah kamu nggak sih? Kalau keluarganya kurang sih, lebih ke keluarga ibu sih, kayak dari nenek aku, nah ke ibu terus ke aku juga gitu pernah kan. Kemarin juga tensinya ibu tuh dicek tuh biasanya mau tinggi, tapi tingginya tuh 150-an tuh biasanya. Kali ini tuh naik banget 170-an. Nah, Berarti itu waktunya pun berdekatan sama kamu ya? Iya, karena faktornya juga lagi kecapean itu tadi, stres. Ikatan batin juga ya, mungkin antara ibu dan anak. Iya, gitu.
Tetapi juga bedanya aku kan karena masih kurang nggak tahu tinggi banget, jadinya ibu aku tuh dikasih obat ini untuk makannya. Sama dikasih tahu juga pola makannya gimana lagi diatur. Tapi tahu ibu kamu itu ada muncul gejala-gejala hipertensinya itu mulai dari kapan sih? Dari Umurnya tuh semuda kamu iya. atau baru-baru ini? baru-baru ini. Kalau yang aku dengar dari ibu tuh dari umur kayak aku ini sih juga udah kenal gitu. Udah jadi muda ya. Udah memang dari gen keluarga gitu kan, jadi kayak bukan ibu doang, atasnya ibu juga dulu pas mudanya ngalamin juga kalau misalnya nggak jaga pola hidup yang sehat tadi ya kan, nggak makan gitu. Jadi makanya dari muda kena terus kamu kayak sekarang. Itu cuma kamu atau sama anak ibu kamu yang lain gitu sih? Kakak kamu atau adik kamu? Kalau kakak aku tuh dia gejalanya nggak di situ sih, cuma dia nggak Nanti nggak bisa mulai. kalau dari kakak aku tuh kan beda ya penyakitnya, nggak sama yang malah kayaknya turunnya emang ke aku gitu loh, memang nggak ke kakak aku, dia tensinya nggak tinggi. Berarti kayak cuma ke kamu gitu ya sih? Turunnya nggak aku gitu, Karena ya itu pola hidup kamu juga gitu pola hidup kan. yang kurang bagus tadi kan. Ya mungkin kakak kamu tuh lebih menjaga pola hidup mungkin ya. Iya, lebih menjaga sih, dia juga lebih apa ya, sering olahraga juga sih. Kalau aku kan Oh iya. tunggu moodnya aja ya gitu kan, juga kalau bilang lebih banyak kan makan makanan manis, makan makanan itu aku sih daripada dia, jadi makanya Dari pola tadi Iya. itu harus makannya. Jadi penyebab banget gitu kan. Kayak itu kan yang pengalaman tadi, Kak, dari kalian ada nggak yang ngalamin hal yang sama dari gejala tadi? Nah kalau aku ada, kamu ada nggak? Kamu dulu deh coba ceritain. Nah kalau aku tuh bukan hipertensi sih, tapi kebalikannya, Apa tuh? hipotensi. Nah kalau hipertensi kan tekanan darah tinggi. Nah kalau hipotensi itu tekanan darahnya rendah. Nah jadi tuh kalau aku sebenarnya itu ini tuh self diagnosa sih. Jadi awal yang aku rasain waktu itu, aku kan mau masuk univ kan, nah itu ada medical check up. Waktu aku cek tuh sekitar 90/60-an gitu loh, itu kan cukup rendah ya. Nah itu yang aku rasain juga pusing, lemes juga. Nah terus aku juga pernah waktu lagi liburan kita kan mager banget gitu kan, kayak cuma di kamar tiduran seharian. Itu kayak aku bener-bener seharian itu cuma di kamar. Waktu lagi rebahan itu tuh aku kayak tiba-tiba kebelet gitu kan, aku ke kamar mandi. Nah dari posisi rebahan itu aku langsung berdiri, padahal itu kan harusnya kayak duduk dulu gitu kan. Nah itu aku bener-bener langsung berdiri dalam posisi tiduran berjam-jam. Nah habis berdiri tuh aku mau masuk kamar mandi kan. Sebelum aku masuk ke kamar mandi itu aku udah ngerasain pusing, kunang-kunang, pandangannya kabur. Nah habis itu aku langsung pingsan. Nah itu menurutku sih kemungkinan itu karena hipotensi ya, karena kan aku perubahan posisi secara mendadak itu kan. Nah tapi kalau dari aku tuh belum pernah konsultasi ke dokter sih Syekh. Jadi waktu yang aku MCU itu cuma dapat hasilnya aja, udah nggak dibilangin apa-apa gitu sama dokternya. Dari dokternya ada nggak dikasih obat-obatan gitu? Nggak ada sih. Itu tuh aku udah beberapa kali cek tensi, nah biasanya itu normal sih, baru sekali itu yang cukup rendah lah ya. Jadi intinya tuh dari yang kita alamin, terutama Syera ya, Syera kan karena hipertensi, jadi yang bisa kita ambil, jadi kita bisa jaga pola hidup kita jadi lebih sehat, makan makanan yang teratur, kurangi makanan yang tinggi natrium, itu paling penting juga ya. Terus jangan begadang, rajin olahraga gitu kan, sama makan makanan sehat ya. Contohnya tuh kayak buah-buahan sama sayur-sayuran. Terus oh ya ada tambahan juga, mungkin kita tuh bisa lebih rutin lagi ya buat cek tensi, karena bisa jadi pencegahan juga kan kalau kita udah mau hipertensi ataupun hipotensi. Jadi mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini teman-teman, karena udah mendung ya, kita udah mau pulang.